Materi yang kedua akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Abdurrahim Ba'asyir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balaghar risalata wa adal amanata wa nasahal umma wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba kitabika wa hubba nabiyyika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il baridi 'inda dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, al-mukarramun, para asatidz sekalian, bil khusus Ustadz Sanif Ali Syahbana wal Ustadz Taufik Abdullah, kemudian juga para asatid di Ma'had, Mudirul Ma'had Ustadz Abdurrahim Sarjuman, kemudian juga Ustadz Fajri Ansyah sebagai Direktur Ma'had, Ustadz Iqbal Azhar, Ustadz Adityas Mudir Kutab, juga para asatid yang lain, Ustadz Dimas dan lain-lainnya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, dan para wali-wali yang hadir pada majelis, yang langsung hadir di majelis di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kami ucapkan barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira, karena mau ya meluangkan waktunya dan tenaganya ya, dan biayanya juga berarti itu ya, karena datang ke lokasi itu kan keluar biaya juga Pak ya. Paling tidak bensin gitu kan ya, keluar biaya juga itu gitu ya. Tapi insya Allah semua ini tertulis fisabilillah ya, dalam rangka untuk kita pertama silaturahmi, yang kedua kita untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, insya Allah. Tak lupa anak-anak sekalian yang kami cintai, para santri putra maupun putri ya di Ma'had Salman Al Farisi rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kali ini kembali bisa menjalankan kembali ya majelis rutin ini ya, setelah sekian waktu kita libur. Biasanya kalau habis libur itu kan sepi ya, kemudian pada males-malesan ya, angel lah mulainya gitu ya. Tetapi kali ini alhamdulillah terlihat cukup lumayan ya. Sambil nanti kita lihat, walaupun hari ini agak terlambat ini ya, mulainya harusnya jam 8 itu kita sudah mulai, tetapi tadi karena baru 2 orang atau 3 orang tadi yang hadir dari para wali, akhirnya kemudian kita tunda sedikit ya sampai 20-an menit. Mudah-mudahan nanti ke depan bapak-bapak ataupun ibu-ibu, para wali semuanya yang bisa hadir bisa lebih tepat waktu ya, jam 8 tuh kalau bisa kita sudah bisa mulai, sehingga kita harapkan jam 9 ya, jam 9 lebih sedikit itu sudah selesai, sehingga tidak mengganggu juga aktivitas antum yang mungkin mau ada kegiatan, acara dan sebagainya, tidak mengganggu, dan masih longgar waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya, atau mau ketemu anaknya ya bisa lebih longgar waktunya begitu. Harapan kita sebenarnya demikian. Karena majelis ini sebenarnya kita desain waktunya paling sekitar 1 sampai 1,5 jam maksimal begitu. Ya, supaya tidak terlalu menyita banyak waktu, tetapi manfaatnya tetap bisa kita ambil, karena majelis seperti ini adalah merupakan majelis yang penting untuk mensinkronkan terus ya, menyamakan terus visi misi kita dan arah perjalanan daripada pendidikan di ma'had kita ini dengan juga arah yang diinginkan oleh para wali dan juga dengan anak-anak semuanya ya, para santri dan para santriwati semuanya. Ya, semoga ini semuanya nanti menjadi bagian dari ikhtiar kita dan upaya kita untuk mensukseskan apa yang kita inginkan dari pendidikan yang kita laksanakan di ma'had kita ini.
ya. Dan selebihnya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, selebihnya kita serahkan sama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga terus membimbing kita kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kami ucapkan ahlan wa sahlan dan juga taqabbalallahu minna minkum kepada para wali semuanya. Ya, mungkin baru kali ini bertemu setelah hari raya atau mungkin sebagian sudah bertemu, ya sudah ketemu, sudah taqabbalallahu gitu ya. Tetapi bagi yang belum, ya kami ucapkan taqabbalallahu minna minkum, kullu aam wa antum bikhair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua selama bulan Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini benar-benar kita mendapatkan manfaat dari Ramadan kemarin, yaitu adanya peningkatan kualitas, kuantitas ya, diri dalam takwanya, dalam ibadahnya dan sebagainya semua kita insya Allah. Ya, dan semoga hari-hari yang kita jalani semakin hari juga semakin Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan kesempatan-kesempatan kita untuk amal soleh. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya tidak ingin berpanjang lebar karena waktunya juga sudah melewati agak jauh dari yang seharusnya. Saya hanya ingin menambahkan saja dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustadzuna dan dipaparkan oleh Ustadzuna Ustadz Sanif Ali Syahbana tentang pembekalan yang dilakukan oleh pesantren, ya, di mana kalau kita simpulkan tadi ya ada 5 ya poin yang dibekalkan oleh pesantren kepada para santri itu, yaitu penanaman akidah, pembiasaan ibadah, kemudian penanaman akhlak, ya, penanaman akhlak, dan kemudian memberikan ilmu, ya, pemberian ilmu, karena ilmu ini nanti akan menjadi sarana pembimbing bagi kehidupan mereka, ya. Kemudian yang kelima adalah penanaman atau memberikan skill, ya, melatih skill untuk mereka bisa menjalani kehidupan dan menerima tantangan-tantangan kehidupan berikutnya, ya. Khusus untuk skill, ya, tentu ya ma'had tidak bisa menjamin mengajarkan semua skill, karena skill di dunia ini banyak sekali. Jumlahnya bisa ribuan atau mungkin bisa miliaran skill gitu ya. Macam-macam skill itu banyak dan tentu kita tidak akan bisa. Tetapi ma'had sampai hari ini alhamdulillah berusaha semampunya ya untuk memberikan beberapa skill-skill ya sesuai dengan kemampuan yang masih ada, dan terus kita berupayakan untuk bisa menambahkan sarana-sarana pelatihan skill, ya, kemampuan buat anak-anak ini nanti untuk santri-santri kita ketika mereka nanti lulus, mereka mempunyai beberapa keahlian-keahlian, pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan selama bersama dengan kita di ma'had, ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang perjalanan zaman, bahwa memang kita melihat waktu demi waktu kita ini terus menuju kepada era yang sudah banyak diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa lari dari itu, bahwa kita menuju kepada era akhir zaman, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan peringatan kepada kita bahwa zaman-zaman itu akan penuh fitnah dan zaman yang penuh kesulitan. Sehingga peringatan-peringatan itu sebenarnya fungsinya buat kita adalah supaya kita bersiap-siap, ya, untuk bisa menghadapinya. Bersiap-siap supaya kita kemudian nanti tidak kejeglong pada waktu-waktu itu. Ketika waktu itu hadir, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bimbingan-bimbingannya kepada kita, sehingga ketika waktu-waktu itu hadir nanti akan menjadikan kita semakin bisa untuk semakin punya kemampuan untuk bisa menghadapinya dengan baik. Ya, termasuk kualitas pendidikan atau pendidikan-pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kita. Ya, kita tidak ingin punya anak-anak itu nanti tumbuh di era-era seperti itu dalam keadaan mereka menjadi hamba-hamba yang lemah, manusia-manusia yang lemah. Ya, apalagi kalau yang lemah itu akidahnya. Ya, naudzubillah. Yang lemah itu akhlaknya. Yang lemah itu ibadahnya gitu ya. Ini sisi-sisi yang sangat berbahaya. Karena ini adalah sisi 3 hal ini
adalah sisi yang apabila lemah sisi ini maka akan menghancurkan masa depan ukhrawi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Sanif, ya, akan menghancurkan masa depan ukhrawi sehingga berbahaya sekali. Masa depan ukhrawi adalah masa depan yang pasti akan kita jalani, sedangkan masa depan duniawi itu belum tentu kita jalani, karena bisa jadi kita besok atau hari ini mungkin nanti meninggal, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu berpikir masa depan jauh-jauh dan sebagainya, bisa jadi. Dan tidak perlu menjamin bahwa yang akan mati itu orang yang tua, bisa jadi yang muda pun meninggal. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berpesan pada kita dalam Al-Qur'an itu tentang bekal, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Ghadin di situ, ya. Dan hendaknya setiap jiwa melihat atau mempersiapkan apa yang akan dia persembahkan di hari esok. Hari esok yaitu masa depan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu adalah akhirat. Bukan berbicara soal hari esok dunia. Ya, besok di dunia kamu persiapan apa, makan apa dan sebagainya. Semua rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Sanif tentang bahwa tidak ada yang bisa menjamin tentang jumlah rezekinya mau dapat berapa siapapun. Sekolahan atau tempat pendidikan setinggi apapun tidak pernah bisa menjamin bahwa lulusannya akan menjadi kaya dalam arti kata kaya dunia. Ya, tidak akan bisa menjamin nanti lulusannya akan menjadi pejabat tinggi. Ya, tidak akan menjamin lulusannya nanti pasti akan menjadi orang-orang yang punya dunia dengan banyak dan jumlah yang melimpah dan sebagainya. Tidak ada bisa menjamin semua itu, karena semua itu sebenarnya ketentuannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan adalah memberikan bekal-bekal itu. Ya. Namun pembekalan kepada para santri ini, ya, kepada para murid ini di sebuah lembaga pendidikan itu harus tepat. Pembekalan apa yang bisa mereka bawa? Karena yang Allah pesankan kepada kita adalah masa depan itu adalah masa depan akhirat. Maka jangan sampai orang kemudian hanya memberikan pembekalan duniawi saja tanpa memberikan bekal-bekal akhirat. Sedangkan tantangan di era depan, ya, para generasi muda kita ini adalah menghadapi zaman yang berat. Ya, menghadapi zaman yang sulit, sehingga butuh bekal-bekal yang cukup buat mereka untuk kemudian nanti mereka bisa menjalaninya. Dan 5 bekal itu tadi insya Allah sudah menjadi cukup. Ya, apabila 5 hal ini bisa tercukupi dengan baik di dalam pembekalannya, maka insya Allah mereka akan bisa menjalaninya dengan baik. Ya, ada beberapa tantangan yang kadang-kadang menjadi kekhawatiran, ya, buat kita. Para wali-wali khususnya ketika memikirkan masa depan anak kita. Ini anak kita ini di pesantren. Terus nanti bagaimana ya kelanjutan pendidikan mereka? Ini yang pertama. Ya, makanya tidak sedikit kadang wali menanyakan, Ustadz, ini nanti ijazah-ijazahnya gimana Ustadz? Bisa nggak untuk kuliah di universitas ini, di universitas itu, apa dan sebagainya gitu. Ya. Selalu itu menjadi pertanyaan, ya. Dan ma'had memang ya untuk kita di Ma'had Salman Al Farisi ini tidak menutup mata masalah itu, ya, sehingga kita memberikan celah bagaimana supaya tetap ada ijazah yang diberikan, ya, juga kita memberikan kesempatan untuk para santri itu mengikuti kegiatan persamaan, ya, ujian persamaan supaya nanti bisa mendapatkan ijazah negerinya, supaya nanti untuk meneruskan kuliah-kuliah itu sebenarnya masih ada sarana dan alat-alat yang dibutuhkan untuk hal tersebut, ya. Dan ini menjadi tantangan. Tapi yang tidak boleh adalah bagaimana seorang seakan-akan wali itu merasa masa depan anak itu gelap kalau anak itu tidak bisa kuliah. Ini namanya seakan-akan menyandarkan masa depan anak dengan hanya sekadar urusan duniawi. Ini yang tidak boleh. Ya, justru ya kita tidak ingin punya anak keturunan yang mereka itu lemah dari sisi yang paling penting yang Allah pesankan kepada kita, kepada mereka, supaya jangan sampai mereka lemah untuk ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akidahnya lemah, ibadahnya juga lemah, akhlaknya juga buruk. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan untuk membangun 3 hal ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ya, pekerjaan yang tidak mudah. Apalagi sisi yang ketiga itu akhlak. Ya, ketika anak berhadapan dengan suatu situasi apapun, ya, ketika nanti dia bergaul, dan ini salah satu tantangan.
dia berkumpul dengan siapa, dia bergaul dengan siapa, maka dia bisa merubah akhlaknya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan, almaru ma'aman ahab. Dalam hadis yang lain, ala dini khalilihi, almaru ala dini khalilihi, ya, bahwa perilaku akhlak seseorang itu dilihat dari siapa temannya itu siapa saja. Ngumpulnya dia senangnya sama siapa. Ada orang mungkin dia bergelar ustadz, ya, kiai, tapi sukanya kok dia nyaman-nyaman saja ngumpulnya sama orang-orang ateis, ya, ketawa ketiwi sama orang-orang kafir, ya, senang ngumpul bersama-sama dengan mereka dan nggak pernah tuh terlihat dia ngumpul sama orang-orang soleh. Nah, orang-orang seperti ini walaupun gelarnya ustadz, kiai, ya, atau siapapun dia, ini something wrong, ada masalah di sana. Ya, karena almaru ala dini khalidi. Orang itu, ya, dengan seorang itu perilaku seorang, akhlak seorang itu dinilai dari siapa teman-temannya. Kalau dia lebih nyaman hidup dengan orang-orang fasik, nyaman dengan orang-orang kafir, maka jangan-jangan dia memang lebih dekat kepada sana, lebih suka di sana. Karena orang mukmin yang soleh, yang menjaga akidahnya, menjaga ibadahnya, menjaga akhlaknya, tidak mungkin ketika dia kemudian merasa nyaman bersama dengan kalangan itu. Bukan berarti tidak berkomunikasi. Komunikasi dilakukan dalam rangka untuk mendakwahi. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu orang mukmin. Berusaha untuk mendakwahi mereka, untuk menarik mereka, menyelamatkan mereka dari pemikiran-pemikiran sesat, kebatilan yang mereka yakini. Mungkin dalam rangka itu. Ya. Tapi kalau ngumpulnya sama mereka, berarti itu ada masalah. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan. Kan di era sekarang ini, ya, jamaah sekalian, bahwa munculnya kalangan-kalangan yang membawa pemikiran-pemikiran sesat itu banyak sekali. Dan ini menjadi salah satu tantangan bagi santri kita. Maka apa bekal yang mereka harus bawa? Kuat akidahnya, kuat akhlaknya, kuat ibadahnya, ditambah dengan ilmu tadi itu. Ya, maka bersiaplah anak-anak ini, ya, sekaligus ini Ustadz ingatkan. Ya, kalian akan menghadapi masa-masa di masa depan itu dengan tantangan-tantangan yang cukup berat. Ya, pendidikan yang akan Anda jalani, pokoknya jangan sampai pendidikan itu menilai bahwa yang namanya orang terdidik itu kalau dia sudah bisa kuliah kemudian punya SS-an, ya, S1, S2, S3. Kalau sudah S sekian itu seakan-akan dia sudah betul-betul sampai pada titik keberhasilan puncaknya, belum tentu. Ya, mau dia bergelar profesor atau bergelar apapun, ya, puncak daripada gelar tertinggi keilmuan saat ini, ya, kalau dia tidak punya akidah yang kuat, tidak memiliki ibadah, tidak punya kebiasaan ibadah yang baik, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki akhlak yang buluk, percayalah orang-orang seperti itu hanya akan menggunakan ilmunya untuk merusak. Mafsadahnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Ya. Karena ilmu-ilmu yang diberikan itu akan dia gunakan untuk melayani hawa nafsunya, bukan lagi untuk melayani ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Inilah yang kita hindarkan. Maka tantangan pendidikan itu tidak usah terlalu khawatir. Kalau nggak bisa kuliah nanti bagaimana? Nggak apa-apa, yang penting kamu soleh. Ya. Karena yang kita cari dari kehidupan kita ini tadi sudah diterangkan, kebahagiaan. Kebahagiaan hakiki di dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana seorang hamba itu bisa hidup dia dalam keadaan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya ini menjadi berguna, tidak lagi menjadi hidup yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang diistilahi oleh Allah sebagai asfala safilin, ya, makhluk yang paling rendah dari segala yang rendah. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena gagal menggunakan hidupnya untuk tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau yang demikian. Ya. Jadi tantangan pendidikan. Kemudian nanti di antara tantangannya adalah tantangan finansial. Ya, soal keuangan. Betul, perlu diajarkan, perlu dibiasakan. Makanya sejak sekarang ini bukan hanya ma'had, para wali juga mengarahkan dan ikut mendidik bersama-sama dengan para ustadz untuk membiasakan mereka untuk bagaimana menabung, bagaimana merencanakan keuangan. Ya.
Sarana-sarananya juga nanti akan terus bersama-sama kita kembangkan. Di Ma'had sendiri, ya di lembaga kita ini, kita mengupayakan untuk itu. Kita ada koperasi yang kita sekarang mulai buka untuk kepada para wali semua, buat santri semuanya. Kalau mau bersama-sama ayo, kita bersama di situ sambil memplanning bersama dan dibimbing oleh para ustadznya dan juga para bapak dan ibunya. Daftar saja diri dan ikut di situ bersama-sama. Ya, sehingga nanti ketika selesai dari Ma'had sudah punya tabungan yang cukup bagus. Bisa merencanakan mau usaha apa, ya. Memang al-kasb, ya, upaya untuk bekerja seperti itu adalah sesuatu yang masyru', yang disyariatkan di dalam din kita. Dan perlu untuk kita siapkan anak-anak kita untuk hal demikian, ya. Tapi khawatir bahwa anak saya nanti kalau lulus di sini jadi apa Ustadz? Kerja apa Ustadz? Ya. Saya ingat Al-Walid, ya, Bapak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu pernah dulu itu ditanya sama wali, Ustadz kalau nanti sekolah ini tidak mengeluarkan ijazah negeri, sekolah dulu Pondok Nguruki, awal-awal Pondok Nguruki itu tidak ada ijazah negerinya, dulu belum. Sehingga wali-wali itu ada yang bertanya begitu, nanti masa depannya bagaimana gitu. Anak-anak ini nanti masa depannya bagaimana? Beliau jawab, ya masa depannya kalau anaknya soleh insya Allah masuk surga, kalau anaknya nggak soleh ya masuk neraka gitu. Jawaban beliau begitu. Nah itu betul-betul jawaban yang benar gitu. Karena kalau soleh mau jadi apapun, mau jadi menteri, mau jadi presiden, kalau orang soleh maka insya Allah dia akan menggunakan jabatan dan ilmunya untuk hal yang baik dan membawa kebahagiaan kepada orang banyak. Ya, karena negeri yang dipimpin oleh orang yang soleh, dia akan terisi dengan bentuk-bentuk bagaimana ketundukan kepada Allah, lalu Allah janjikan turun padanya itu keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk suatu negeri itu tunduk, bertakwa dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami bukakan barokah langit dan bumi. Kebaikan-kebaikan langit dan bumi itu janji Allah. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 96 kalau nggak salah. Ya. Jadi ini tantangan-tantangan ini ya buat para santri kita, ya. Kami tidak ingin anak-anak kita itu khawatir, wali-wali juga khawatir kalau kaitannya hanya dengan urusan-urusan cita-cita dunia. Ya, mari semuanya memiliki program, ya, semuanya memiliki pandangan yang sama bahwa keberhasilan dunia kita adalah bagaimana hidup bahagia. Kita tidak pernah akan menilai keberhasilan dunia ini dengan angka harta. Ya, kalau disebutkan itu harta itu hanya bisa membeli barang-barang di dunia. Orang bisa dengan harta beli kasur, tapi nggak bisa beli tidurnya. Ya nggak? Orang bisa beli obat, tapi nggak pernah bisa beli kesehatannya. Ya kan? Harta itu hanya pada sekadar itu gitu. Tapi kebahagiaan orang itu kalau punya kasur pada tidurnya atau punya kasurnya? Kebahagiaan seseorang apakah pada saat dia punya kasur saja, tapi dia nggak bisa tidur. Dia punya kasur yang paling empuk, paling istimewa, paling canggih gitu ya, tapi tetap nggak bisa tidur. Kira-kira bahagia nggak orang begitu? Nggak bahagia. Makanya kalau ngukur kebahagiaan dunia itu dengan harta, keliru. Ya, sehat. Orang itu bahagia dengan kesehatannya atau bahagia kalau punya obat banyak? Bahagia sehat atau obat banyak? Sehat. Tapi sehat itu apakah bisa dibeli dengan uang? Nggak bisa. Lah beli obatnya Ustaz, ya silahkan. Atau beli obat sak karung di rumah, ditaruh di rumah obat, pil macam-macam semuanya pil itu Anda beli, Anda lihati. Apakah bahagia dengan seperti itu? Nggak bahagia sama sekali. Maka hakikat kebahagiaan itu justru semua itu nanti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan barokat, keberkahan itu ya dari langit dan dari bumi. Jadi arah pembekalan kita ini ya dan target arah masa depan anak-anak kita ini ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian para wali semuanya. Ya, juga para asatid ini saya berkhitab juga para asatid pendidikan kita, para ustadz semuanya kita arahnya ke sana. Ya, kita arahnya ke sana. Supaya anak-anak ini nanti ketika mereka mendapatkan tantangan-tantangan baik di pendidikan, di finansial, ya, tantangan pergaulan mereka di masa depan, ya, juga tantangan dakwah mereka karena ini adalah tanggung jawab.
Bagaimana kita bertanggung jawab dengan dinul Islam? Tanggung jawab kita terhadap dinul Islam adalah kita mengamalkannya, kemudian kita juga mendakwahkannya mastata'tum, semampu kita. Karena kalau kita nggak punya kesadaran itu juga akhirnya kita nggak bertanggung jawab terhadap dinul Islam. Ya, semua tantangan ini insya Allah bisa terjawab dengan baik dengan bekal-bekal yang nantinya sudah diberikan dari pesantren. Nah, terakhir, ya sebagai pesan terakhir kami berharap upaya-upaya ini ya para wali semuanya dan anak-anak sekalian, para ustadz semuanya ya, kita ini bukan siapa-siapa, kita nggak akan berhasil, wallahi nggak akan berhasil kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtiar yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak berdoa. Ya. Jadi kami minta doanya ya, dari antum semuanya, para wali-wali, para ustadz, santri-santri semuanya, doakanlah ma'had ini, doakanlah para ustadz, doakanlah semuanya supaya Allah terus membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya dan bisa diberi taufik untuk bisa menghasilkan pendidikan-pendidikan yang Allah inginkan buat mencetak manusia-manusia yang mereka itu menjadi manusia-manusia yang sempurna insya Allah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar itu menjadi penting sekali, bahkan menjadi penentu keberhasilan kita ketika kita berusaha untuk bisa menyiapkan anak-anak kita ini dalam menerima tantangan-tantangan di masa depan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya, dan mungkin ini sedikit tambahan dari kami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan taufik yang terbaik buat kita. Dan insyaallah nanti untuk kelanjutan akan dilanjutkan oleh Ustaz Taufik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadzuna Ustadz Abdurrahim Ba'asyir.